warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi sama kita dari kelompok 3B dari Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Kesempatan kali ini kita mau membahas tentang smart governance yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor, khususnya untuk seluruh para ASN. Lebih baik kita untuk saling mengenal satu sama lain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marisha Mahmud Pradita. Saya berasal dari Puskesmas Gobang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Mungkin selanjutnya teman-teman bisa saling perkenalan dulu ya. Mulai dari saya aja nggak apa-apa. Boleh Kang. Makan, nama saya Muhammad Ervan Maulana. Saya berasal dari unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi. Saya sebagai perawat terampil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari RSUD Ciawi sebagai perawat terampil juga. Dilanjut boleh Teh? Saya Teh ya selanjutnya. Boleh Teh Desi. Iya, perkenalkan Teh, saya Desi Ratnasari. Saya bekerja di instansi Puskesmas Cihideng Udik sebagai bidan pelaksana. Saya Teh. Boleh Teh. Perkenalkan, nama saya Zahra Yoda. Saya dinas di RSUD Lewiliang sebagai perawat terampil. Oke, udah kenalan semuanya ya. Jadi kita bisa mulai diskusi pagi hari ini. Sebelumnya membahas tentang smart governance. Teman-teman ada yang tahu smart governance itu apa sih? Kalau dari Kang Irfan boleh Kang di-unmute dulu. Kalau menurut saya ya, smart governance dapat diartikan itu sebagai tata kelola kota yang pintar ya, di mana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan seni-seni kehidupan kota. Ya, jadi bisa diterapkan era-era digitalis tuh yang ada di kehidupan kota sehingga pemerintah daerah bisa mengikutinya. Ini maksudnya seperti itu. Boleh ada lagi Teh dari yang lain? Saya mungkin ya Teh. Boleh Teh. Jadi menurut saya smart governance itu kalau di dalam kita ya, kota kita yang sekarang gitu, smart city, itu tuh sebagai gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas gitu. Lalu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional yang sebelumnya diubah menjadi digital gitu di era sekarang ya. Jadi nantinya tuh bakal tercipta proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, terus juga selalu gampang gitu untuk melakukan perbaikan ke depannya. Itu paling Teh kalau dari saya. Oke, makasih Teh. Lanjut boleh Teh. Ada lagi pendapat lain? Ini Teh saya ingin menambahkan sasaran dari smart government itu sendiri. Oh iya, boleh Teh. Sasaran dari smart governance itu sendiri yaitu untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu. Oke, bagus ya. Lanjut lagi, mungkin ada lagi pendapat? Saya juga mau menambahkan ya. Iya, boleh Teh. Governance itu bisa didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang cerdas. Nah, smart governance juga memiliki 3 unsur atau subkomponen dalam tata kelola, yaitu kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, efisiensi kebijakan publik. Nah, dari ketiga unsur ini diterapkan sehingga bisa disebut sebagai smart governance. Oke, mungkin pendapat pengertian dari smart governance itu banyak ya, sampai kita harus punya unsur-unsurnya juga, ada 3 unsur tadi ya. Mungkin saya bisa narik kesimpulan nih dari yang udah dijelasin tadi, kalau smart governance itu merupakan kemampuan pemerintahan untuk menyelesaikan kebutuhan yang lebih baik melalui
adanya dukungan dari teknologi informasi yang berguna di era digital. Jadi seperti saat ini nih, kita bisa menciptakan tata kelola kebijaksanaan dan sifat saling kolaboratif satu sama lain dari terwujudnya ada teknologi baru. Nah, dari kesimpulan tadi, saya mau tahu di tempat kerja kita masing-masing ada nggak sih contoh smart governance yang udah mulai berlaku atau memang sudah berjalan di era digital ini? Boleh mungkin dimulai dari Kang Irfan dulu mungkin ya, dari perwakilan laki-laki. Boleh, Kang? Dimulai dari saya dulu ya Teh ya. Boleh, boleh. Di contohnya ada Teh smart governance yang ada di rumah sakit saya ya, di rumah sakit Cilengsi, yaitu namanya sebuah aplikasi namanya Cilegon Teh ya. Cilegon itu sistem registrasi online di mana sistem registrasi online itu untuk mempermudah pendaftaran Teh ya, mempermudah pendaftaran pasien maupun pasien lama ataupun pasien baru sehingga pasien tersebut mudah ya, mudah akses pendaftarannya karena melalui online tersebut ya. Dalam aplikasi tersebut itu juga ada ini Teh, ada fitur pendaftaran pasien baru tahan lama, terus nama-nama dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Cilengsi itu dokter spesialis apa saja, jadwal pelayanan dokternya juga, waktunya sudah ditentukan di sana. Terus ada juga jadwal pelayanan konsultasi, yang terakhir juga ini Teh, ada metode pembayaran pasien. Jadi si pasien tuh udah milih di aplikasi tersebut mau pakai BPJS atau tunai ataupun yang lainnya seperti itu ya. Nah sudah itu jika pendaftarannya berhasil biasanya di aplikasi tersebut muncul barcode. Nah barcode tersebutlah yang akan dipakai ketika pasien sampai ke rumah sakit atau ke bagian poli. Nah di mesin antriannya tersebut si barcode-nya itu akan dipakai ya sehingga nanti registrasinya masuk ke pada sistem rumah sakit Cilengsi ya. Mungkin seperti itu Teh kalau di rumah sakit saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Irfan. Mungkin bisa dilanjut lagi dari Teh Intan ya, dari RSUD Ciawi ya. Teh, mungkin kalau dari rumah sakit tempat saya kerja ya, RSUD Ciawi, ada 2 kali ya kalau sekarang itu yang udah mulai berjalan. Yang pertama sama kayak di RSUD Cilengsi, reservasi online gitu. Cuman nggak ada julukannya ya, ini mah nama aplikasinya juga reservasi online aja kayak gitu. Ada di Play Store mungkin untuk Android. Jadi pasien tuh bisa reservasi dulu, jadi nggak perlu antri dari subuh atau lewat calo, bisa reservasi untuk nantinya tuh ke poliklinik rawat jalan. Cuman nanti tuh masukin rekam medis yang sudah pernah terdaftar sebelumnya di RSUD Ciawi. Terus nanti dipilih poliklinik tujuannya. Nanti kalau misalkan sudah reservasi secara online, pasien yang bersangkutan datang ke rumah sakitnya langsung untuk pencetakan barcode di meja yang khusus untuk pasien reservasi gitu. Terus yang satu lagi namanya PDKT Teh. Jadi itu inovasi baru yang ada dari tahun lalu. PDKT itu singkatan dari podcast kesehatan terkini yang dibentuknya itu sama tim promosi kesehatan rumah sakit ya. Isi podcastnya tuh jadi ngebahas tentang isu-isu kesehatan terkini yang dibahas langsung oleh dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Ciawi gitu. Nanti isinya tuh tentang pengertian, cara penyakitnya bisa terjadi, terus nanti juga ada tata cara pengobatannya. Terus podcast ini juga terbuka buat masyarakat ya Teh ya, maksudnya nggak cuma untuk orang rumah sakit aja. Soalnya disiarin secara live gitu lewat YouTube, Zoom, sama Instagram, Facebook juga. Gitu sih Teh paling kalau dari Rumah Sakit Ciawi ya. Luas ya Teh, maksudnya bisa diakses sama semua orang. Boleh lanjut lagi dari RSUD Luwiliang mungkin ya Teh, dari Teh Wilda. Kalau di RSUD Luwiliang itu ada beberapa ya Teh, contohnya ada Siaba. Jadi Siaba itu untuk digunakan untuk absen dan kehadiran. Sehingga kehadiran karyawan di setiap lokasi itu bisa diketahui dengan akurat Teh. Terus yang kedua ada Ekaliptus. Ekaliptus itu rekam medis
pakainya rekam medis elektronik. Eukaliptus ini dibangun berlandaskan arsitektur multi-platform menggunakan microservice sehingga dapat diintegrasikan dengan SIM RS. Di dalam eukaliptus itu ada data berbentuk grafik berupa hasil lab, ada hasil radiologi, sehingga mempermudah klinis melakukan pemantauan kondisi pasien. Terus yang ketiga ada Sirisol. Ini sama kayak yang tadi ya, yang di RSUD Ciawi sama Cilengsi. Ini juga untuk reservasi online. Di dalamnya itu menyediakan fitur-fitur seperti info mengenai RSUD Lewiliang, terus informasi ruang rawat, jadwal praktek dokter. Nah, di sini juga ada untuk kritik dan saran juga bisa di aplikasi ini, ada di Android di Play Store ya, Kak. Dari Lewiliang banyak aplikasi-aplikasi barunya ya. Boleh dilanjut lagi dari Puskesmas Cihideng Udik ya? Kalau di instansi saya mungkin penggunaan aplikasi ASIK teh. Jadi ASIK ini digunakan pada program imunisasi sama PTM. ASIK ini merupakan Digital Transformation Office buatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya teh, yang digunakan untuk membantu para tenaga kesehatan, jadi bukan bidan aja, serta kadar untuk melakukan pencatatan imunisasi anak di Indonesia. Jadi dengan adanya aplikasi ASIK ini terintegrasi, jadi anak yang melakukan imunisasi di bulan ini akan terlihat apa saja yang belum dilaksanakan imunisasi gitu. Imunisasi apa saja yang belum belum dikasih. Terus yang kedua ada pemakaian aplikasi Si Happy. Nah, Si Happy ini yaitu aplikasi yang digunakan untuk membuat laporan dan pencatatan program pemberantasan penyakit hepatitis dengan memonitoring capaian target deteksi dini hepatitis B dan hepatitis C, terutama yaitu untuk triple eliminasi ibu hamil seperti itu teh. Oke, bagus ya, ternyata program Puskesmas juga punya aplikasi juga ya, karena kan ada Si Happy itu maksudnya program Puskesmas ya. Mungkin kalau saya tambahan lagi dari Puskesmas Gobang ini, kita kayaknya seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Bogor ini udah pakai ya untuk aplikasi e-Puskesmas. E-Puskesmas itu buat pencatatan pendaftaran pasien. Jadi pasien itu bisa mulai pendaftarannya dari rumah dengan aplikasi Klinisia namanya. Ini udah mulai jalan di Kabupaten Bogor, aplikasi e-Puskesmas ini. Selain memudahkan dari pasien, kita juga memudahkan buat kita pelaporan dari tim puskesmasnya buat ke dinas biasanya. Alhamdulillahnya sih udah jalan dari puskesmas tersendiri, karena kan setiap hari di sini kita punya update, di grup ada update layanan hari ini gimana di setiap puskesmas, kayak gitu. Dari banyak banget aplikasi mungkin ya yang udah ada, saya mau simpulin nih, banyaknya inovasi teknologi yang selama ini berjalan, sudah dengan baik, dan setiap instansi udah bekerja sama, khususnya di Kabupaten Bogor sudah berjalan dengan semestinya, dan inovasi ini sangat membantu meningkatkan pelayanan publik, terutama dari kita yang sebagai pelayanan kesehatan. Nah, dari sekian banyaknya inovasi-inovasi yang udah ada, mau tahu nih penerapannya gimana sih di tempat kerja untuk kita sebagai ASN ya, untuk peran dan tugas kita sebagai ASN biar teknologi yang sudah ada itu dapat terus berjalan dengan lebih baik lagi dan mungkin akan berkembang lagi. Boleh pendapatnya ada dari Kang Irfan dulu mungkin ya, kayak yang tadi. Menurut pendapat saya ya, jika kita seorang ASN untuk menanggapi peran dan tugas kita menghadapi aplikasi tersebut sehingga smart governance-nya lancar ya dan efisien, mungkin yang pertama saya akan mensosialisasikan kepada publik atau masyarakat baik secara lisan, tulisan ataupun online atau digital teh, bisa lewat sosmed juga kan ya. Nanti biasanya kan kalau lewat sosmed followers yang mengikuti rumah sakit saya melihat kan ya bagaimana sih cara penggunaan aplikasi tersebut gitu. Terus yang kedua, mengajak rekan kerja untuk bisa mensosialisasikan terkait aplikasi Cilegon tadi ya. Kadang-kadang kan teman kita nih ada yang lupa ya, saya evaluasi kembali gitu. Jadi
yang mensosialisasikan juga nggak saya gitu. Jadi rekan-rekan sejawat juga harus bisa mensosialisasikan aplikasi tersebut ya. Terus yang ketiga, jika rekan kerja saya belum paham ya menggunakan aplikasi tersebut ya, saya harus bantu juga teh ya untuk mengajarkan cara penggunaan aplikasi tersebut. Ya. Makasih Kang Irfan, mungkin lanjut boleh ya Teh? Dari Teh Intan lanjut boleh Teh? Ya, siap Teh. Mungkin kalau dari peran dan tugas saya sebagai ASN sendiri ya buat inovasi tadi. Kalau sekarang sih mungkin sudah berjalan ya Teh ya, seperti penyebaran lewat media sosial kayak gitu. Terus juga masyarakat kan ada tuh yang masih berobat tanpa reservasi online, terutama yang pertama daftar karena belum punya nomor RM gitu. Jadi seudah itu kita sosialisasikan juga untuk menggunakan sistem reservasi online. Lalu untuk yang media PDKT itu yang podcast itu bisa kita sebarin dulu lewat karyawan Teh, soalnya kan bermula dari karyawan rumah sakit ya internal. Jadi seudah mereka paham tentang cara penggunaannya, tentang cara nontonnya gitu, jadi bisa disebarkan ke masyarakat luas. Paling itu aja sih Teh. Jadi kedepannya bakal terus di-upgrade lagi. Mungkin lanjut lagi Teh dari Teh Ratu Wilda boleh? Mungkin dari saya peran dan tugas sebagai ASN di Rumah Sakit Umum Daerah Lumajang yaitu yang pertama mampu menerapkan teknologi digital, contohnya konsisten dalam menggunakan program aplikasi sekaligus dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Hal tersebut juga sesuai dengan penerapan nilai Smart ASN ya Teh yang menguasai IT. Untuk yang kedua, disiplin dalam datang tepat waktu dan melakukan absen di Siabah. Terus yang ketiga untuk aplikasi Sirisol kita juga harus mempromosikan dan sosialisasi di berbagai media sosial agar masyarakat mengetahui dan mampu menggunakan aplikasi tersebut. Menurut saya untuk menerapkan peran dan tugas saya sebagai ASN mungkin ya harus menerapkan teknologi digital ya, terutama dalam melakukan pencatatan dan pelaporan pada aplikasi Si Happy. Terus mensosialisasikan kepada kader cara melakukan pencatatan dan pelaporan pada aplikasi Si Asik. Kemudian membantu rekan kerja saya yang belum paham dalam penggunaan aplikasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Teh Desi. Mungkin saya juga mau nambahin ya, kalau dari saya peran dan tugas sebagai ASN itu sama harus menerapkan aplikasinya itu untuk lebih baik lagi penerapannya, sama yang kedua disosialisasiin lagi biar seluruh masyarakat yang merupakan binaan dari setiap puskesmas itu bisa tahu untuk cara melakukan antrian online biar pendaftarannya secara online gitu. Oke, kita di penghujung acara. Saya mau tarik kesimpulan ya. Dan kesimpulan itu dalam penerapan smart governance sebagai ASN, kita ikut berperan yaitu dengan mewujudkan pemerintahan yang transparan, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seiring dengan perkembangan di zaman era digital. Gitu. Mungkin sekian aja ya diskusi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dengan baik ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama diskusi ini. Sebelum kita akhiri, mungkin kita jargon dulu ya. Jargon bersama. Boleh di-unmute dulu, Teh, Kang? Kita jargon dulu ya. Smart governance. Wujudkan pembangunan Smart City dimulai dengan Smart People. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi di diskusi selanjutnya ya.